Selamat siang, kita bertemu lagi di pertemuan ke-14 dari algoritma dan struktur data. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang kelas, anggota kelas itu sendiri, dan objek. Kita mulai aja. Nah, udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa struktur atau struct sama enum itu nggak dijelasin ya di mata kuliah ini, bisa digunakan untuk tipe datanya custom. Kemudian kalau kita mau yang tipe enumerasi dan data only, itu yang kita gunakan itu struktur ya, struct kemarin, yang dimana dia berisikan variabel doang, dimana struktur itu mewakili dunia pemrograman yang tidak berorientasi objek karena hanya bisa digunakan untuk menyimpan data. Kemudian ini kita perhatikan juga ada namanya struct underscore array CPP yang ada di slide berikutnya. Nah, ini sama kayak kemarin ya. Jadi strukturnya isinya ada nama, name, gaji, kemudian cetak itu function atau metodenya, yang inputnya adalah karyawan. Dengan ininya ada simbol dan KRY. Agar apa? Agar dia bisa ngubah itu ya, atau ngambil yang KRY-nya. KRY nanti yang karyawan yang dikasih. Kemudian namanya apa? KRY nama, NIP-nya KRY NIP, gajinya KRY gaji. Sesuai ini. KRY mana sih? Kalau ada KRY 1, KRY 2, sesuaikan sama yang jadi parameternya. Kayak ini. Ada karyawan Wiwi namanya. Itu objeknya ya, atau objeknya kita bikin objek. Jadinya instansiasi dari karyawan itu namanya Wiwi. Itu Wiwi, itu namanya untuk parameter nama, NIP, sama gaji. Ada juga Wowo 0002 3 juta. Nah, nanti panggillah cetak dengan parameternya adalah Wiwi. Wiwi itu berarti KRY nama, KRY NIP, KRY gaji itu ngacu pada Wiwi. Nama, NIP, gaji Wiwi-nya apa? Ini ya. Ada juga Wowo. Jadi kalau cetak Wiwi, data Wiwi yang dianu, cetak Wowo, data Wowo yang ditampilkan. Itu aja. Nah, kemudian tadi itu strukturnya, struct, yang ini kelasnya. Dunia pemrograman berbasis objek menggunakan kelas ya. Kelas itu ada juga fungsinya di dalamnya. Jadi kalau struktur itu hanya nip nama gaji tadi, kalau kelas bisa ada fungsi cetaknya dalamnya dan sebagainya. Jadi dia lebih powerful itu ya, lebih fleksibel juga dibandingkan struktur yang hanya bisa nyimpan variabel aja. Oke, kemudian digunakan kata kunci kelasnya untuk mendefinisikan tipe data baru yang disebut sebagai kelas. Dia mirip struktur data only, cuma dia ada juga namanya functionnya sama access specifier-nya. Kayak ini sintaksnya. Ada sebutkan dulu nama kelasnya, kemudian aksesnya apakah private, public, atau protect, nanti dijelaskan di berikutnya. Kemudian anggota datanya apa saja sih, yang variabelnya kayak nama gaji tadi. Kemudian fungsi anggotanya, misalkan cetaknya bisa aja taruh di dalam ini. Itu ya. Oke. Nah, di C++ itu dia ada definisikan variabel kelas, di mana itu disebut juga sebagai instantiating class, instansiasi atau instansi. Ini ya. Variabel dari tipe kelas disebut juga objek. Jadinya kalau udah kelas Wowo, kelas mahasiswa, itu namanya apa ya, objeknya. Jadi kalau nanti ada mahasiswa Wiwi, nah Wiwi itu adalah objek dari kelas mahasiswa. Udah dijelaskan juga di mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. Ini NTX berarti dia alokasi memori karyawan Wiwi yang juga alokasikan memori ke objek itu. Oke, kita lanjut aja. Nah, bedanya di kelas, beda sama struktur, itu ada fungsi anggotanya ya, atau member function, atau bisa juga method atau metode. Dia bisa di dalam ataupun di luar kelas itu sendiri. Oke, di saat ini, di yang contoh berikutnya, nanti contohnya akan saya bikin di dalam kelas itu sendiri, untuk di dalamnya, bukan di luar ya, untuk simpel-simpelnya aja. Kemudian kita lanjut, anggota variabelnya menggunakan titik ya nantinya. Kayak struktur itu ada titiknya, misalkan kelas apa, titik, gaji, dan sebagainya. Nah, ini dia ya. Ini nggak sih? Oke, ini ya. Jadi nanti ada, ini sama kayak struct array tadi, cuma bedanya ada kelasnya. Kalau struct tadi jadi kelas,
Kemudian ada publiknya, ya ini ya, kosongin, dihapus tadi, yang tadi kurung-kurungannya hapus pindah sini. Dimana cetaknya sekarang di dalam ini, nama, NIP, gaji. Nah, nggak usah lagi pakai KRY titik nama KRY titik NIP, karena dia udah tahu kalau dia manggil cetak dari objek tertentu, nama, NIP, gaji, objek itu yang ini yang dicetak nanti ya. Itu ya, saya kasih contoh. Nah, jangan lupa ada kurung awal titik komanya juga. Berikutnya adalah ini karyawan Wiwi, karyawan Wowo. Ini sama kayak tadi. Ini sama kayak tadi ya. Wiwi, Wowo, NIP-nya berapa. Kemudian Wiwi cetak. Wiwi cetak, Wowo cetak. Nah, kalau tadi kan cetak buka kurung Wiwi, cetak buka kurung Wowo. Kalau ini Wiwi titik cetak, Wowo titik cetak, panggil cetak dari Wiwi, panggil cetak dari Wowo. Gitu ya. Jadi kalau munculnya ini cetak nama apa, NIP apa, gaji apa, sesuai yang ini. Dimana dia nggak nyediain parameter ya, cukup langsung panggil cetak gitu, dia otomatis ngasihnya apa aja, seperti itu aja. Untuk publik sendiri itu bisa digunakan di semua akses. Nah, dia mirip ya sama struktur, cuma ada perbedaannya kayak tadi saya katakan. Cetaknya kalau struktur itu ada parameter karyawannya, yang ininya tinggal sebutkan nama Wiwi titik cetak, karena cetaknya di dalam Wiwi atau di dalam karyawan yang ini. Itu ya. Nah, ini juga ada penjelasan berikutnya, silakan dibaca sendiri nanti. Oke, Wiwi cetak, dia akan manggil namanya sebagai Wiwi nama, Wiwi NIP, Wiwi gaji, dan sebagainya. Oke, lanjut aja. Oke, jadi disarankan penggunaan fungsi anggota ini menggunakan M underscore ya. M underscore, misalkan di kelas apa, kelas karyawan ada M underscore nama, biar dia bisa bedain variabel yang kelas itu sendiri atau enggak. Oke, ini ya. Oke, ini saya skip aja. Ini juga aturan penamaan kelas, hindari penggunaan huruf besar. Sebaiknya nama kelas dimulai huruf besar. Dia nggak diperhatiin fungsinya, peletakannya. Jadi kalau mau atasnya yang muncul duluan, atasnya muncul belakangan, nggak apa-apa. Nanti. Oke, kata kunci kelas untuk struktur, untuk kelas struktur untuk struktur data only. Nah, ini juga ada kuis di mana kita akan disuruh membuat int pair yang bisa nyimpan dua bilangan bulat integer. Kemudian dia memiliki dua variabel anggota untuk nyimpan integer. Kemudian ada satu bernama set yang menjadikan Anda tetap inline dan sebagainya. Oke, yang ini. Jadi ada dua itu ya. Ada dua slide itu. Satunya kelasnya apa sih namanya, int pair public. Kemudian ada anggotanya apa aja, ada m first, ada m second. Kemudian ada method set, dia ngasih nilainya m first sama dengan first parameternya, m second sama dengan second parameternya dikasih. Kemudian dia akan mencetak pair m first, m second menggunakan std_cout ya. Ini juga sama, int p1 titik set 1,1. Berarti ini nanti munculnya m first sama dengan first, m second sama dengan second. Bisa juga alternatifnya kita menggunakan p1 titik m first sama dengan 1, p1 m second sama dengan 1. Itu nyebutinnya satu-satu. Nah, kalau ada 10 anggota atau 10 variabel, otomatis mulai repot ya. Harus m first, 1, m second, m third, m fourth, segala macam, dan banyak lagi. Jadi kita gunakan set biar lebih praktis lah, set 1,1, 7, 6 gitu dan seterusnya memanjang, jadi lebih praktis. Cukup bikin sekali aja di sini. Itu ya. Kemudian di int pair p2 sama juga 22, kemudian dicetak print. Printnya akan sesuai itu ya. M first, M second masing-masing. Kalau yang ini M first, M second dari p2, M first, M second dari p1. Jadi kalau p1 print yang dicetak itu yang p1. Kalau P2 print yang dicetak adalah P2, bukan sebaliknya. Kalau ada sebaliknya atau itu nggak sesuai aturan, berarti ada salah di coding kalian. Itu ya. Oke, berikutnya adalah layaknya struktur, kita juga bisa menerapkan array ya pada kelas. Namun pada kelas itu penulisan kurung siku n-nya setelah nama objeknya.
ini ya. Jadi kalau ada kelas bukan di sini atau di sini, tapi dia setelah objeknya. Misalkan karyawan, objeknya karyawan N gitu. Kemudian berikutnya, oke, array ini sendiri digunakan di kelas agar apa? Agar kita bisa menggunakan perulangan atau loop dalam memberikan nilai atau manggil fungsi tertentu ya, untuk objek yang berbeda dalam satu kelas. Jadi kita nggak usah lagi P1 cetak, P2 cetak, tapi cukup P kurung siku 1 cetak, P kurung siku 2 cetak, dimana 1, 2 itu bernilainya sesuai I dari for misalkan ya, perulangan itu. Nah, ini juga ada beberapa cara itu ya, deklarasi sampai gini, instansiasi karyawan-karyawan N. Jadi struktur itu bisa juga pas dia di sininya. Kemudian strukturnya berikutnya ada tulis stroke-nya sebelum nama karyawan gini. Kemudian untuk kelasnya juga bisa tulisin juga kelasnya, kalau dihapus juga nggak apa-apa. Itu aja ya, sama-sama aja. Jadi ini tadi, cuma bedanya saya bikin ada bisa untuk perulangannya juga. Jadi ada define N 2, ada M nama, M nip, M gaji, M nama, M nip, M gaji, sesuaikan sama ini, dimana dia depannya M misalkan. Kemudian ada nama, nip gaji, M nama, M nip, M gaji. Nah, itu ada fungsi setnya, dibikin dulu. Kemudian ada karyawan N senilai 2. Kemudian nama N, berarti namanya ada 2. Ini indeks 0, indeks 1, jadinya karyawannya 0, karyawan 1 gitu. Kemudian NIP-nya juga sama, NIP karyawan 0, NIP karyawan 1, gaji karyawan 0, gaji karyawan 1. Kemudian disinilah dia menggunakan perulangannya, I sama dengan 0, I kurang dari N, kemudian panggil karyawan I, karyawan 0, kita set namanya adalah nama kosong, Wiwi, NIP-nya 001, gajinya 2.500.000. Tuh di set semua, misalkan yang ini set Wiwi ini karyawan 0, Wowo ini karyawan 1. Kemudian panggil fungsinya int 0 I kurang dari N, karyawan I cetak, karyawan 0 cetak, karyawan 2, karyawan 1 cetak. Jadi cetak semua sesuai yang ini. Namanya apa? Ini ya, namanya apa, NIP-nya apa, gajinya apa. Itu aja. Kemudian baru dia manggilnya sama kayak tadi hasilnya. Wowo berapa, Wiwi berapa. Kemudian, nah ini yang untuk yang struktur ya, sama saja sebenarnya, cuma bedanya yang tadi itu yang kelas jadiin struktur. Dan perhatikan karyawan struk itu huruf awalnya di sini stop sampai sini. Kemudian cetaknya di luar struktur itu sendiri ya. Jadi karyawan jadi parameter, di mana dia KRY M nama, KRY M gaji, KRY M NIP. Ini juga sama. Ada parameter lagi. Kalau setnya ini nggak ada parameter kelas. Kalau ini ada parameter strukturnya KRY gini. Itu ya, karena dia itu cetak-cetak sama set ini nggak dari dalam struktur. Jadi dia pakai parameternya di sini sama di sini. Itu ya, agak lebih ribet dikit daripada kelas. Ini juga nggak beda jauh ya. Cuma bedanya dia manggil set dulu, baru karyawannya jadi parameter. Karena yang tadi kalau kelas karyawan dulu baru set, karena set itu berada di dalam kelas karyawan. Kalau yang ini set baru karyawan, namanya apa, NIP-nya apa, gajinya apa, kemudian cetak karyawan. Nah, kalau yang ini tadi itu karyawan 0, karyawan I cetak. Yang ininya cetak karyawan. Itu aja ya, diingat-ingat gimana sih bedanya struktur sama kelas. Karena nanti juga keluar pas UAS ya. Dimana kisi-kisi UASnya saya kasihnya itu yang struktur, nggak pakai perulangan ya, struktur doang. Struct itu nggak pakai perulangan. Jadi kalian cari sendiri caranya ngubah yang pakai perulangan. Pakai kelasnya gimana? Ini udah saya kasih di PowerPoint, nanti raba-raba aja. Oke, ini ada penjelasannya, N-nya 2. Nah, yang ini yang ada inputnya sama aja sebenarnya, cuman N-nya saya bikin 999 dulu, dimana akan berubah sesuai input dari penggunanya. Kayak gini, cout jumlah karyawan, misalkan saya jumlah karyawannya 10, bisa-bisa aja saya input 10 ya. Kemudian ada juga yang ininya perulangannya. Kalau tadi kan set, pakai set, ada nama N, apa aja namanya, Wowo, Wiwi, NIP-nya berapa,
Kalau yang ini pakai input berarti dia pakai cin. Cuman karena ini udah cin dan ini nantinya ada get line, jadi harus ada cin ignore ya, biar dia nggak skip namanya. Cin ignore, baru kemudian nama karyawan ke 1, apa ke 0, kedua dan seterusnya. Kayak gini. Get line, cin nama i, nip karyawan, cin gaji, nip gitu. Dimana dia intinya penggunanya yang kasih nip namanya. Kemudian barulah kita panggil fungsi set kayak tadi, dimana dianya sesuai ini ya, sesuai di input tadi tiga-tiganya masukin ke sini. Baru kemudian selesai. Yang lainnya sama aja sih. Nah, kemudian ignore-nya bisa juga untuk biar untuk sendiri dan sebagainya. Ininya biar nggak skip lah, ini ignore-nya kayak gini ya jadinya. Jadi yang ini jumlah karyawan, saya input 2. Ini nama karyawan ke 1, saya ketik 2 Wiwi 001 2.5 sampai juga pos Bowo 2 3 juta. Nah, kemudian di input semua baru muncul yang ini. Itu aja sih. Oke, ini juga ada operator scope resolution ya. Oke, kayak gini. Jadi kalau di kelas ada kegunaannya yang ini, pasti scope resolutionnya. Jadi volume kayak gini misalkannya, ada class box, ada length-nya, ada method atau function get volume-nya. Kemudian kita bisa juga get volume-nya kita masukin atau kita keluarkan dari kelas ini. Jadi masukinnya di sini ya, di bawah ini. Jadi nantinya ada double box get volume void. Ini sama aja dengan yang ini. Tergantung kalian suka-suka kalian naruhnya di mana. Sama-sama aja, fungsinya juga sama. Tergantung gaya codingnya ya. Kayak ini misalkan box my box create object my box get volume. Jadi dia manggil get volume dari my box-nya adalah kelas box. Nah ini dipanggilnya nantinya. Atau yang ini. Sama aja ya. Oke, double length, double breadth, double hex, jadinya semua fungsi sama semua metodnya ditaruh di luar kelas kayak gini. Sama aja sebenarnya fungsinya. Double box, get volume, return, length, breadth, hex-nya. Nah, ini juga sama, ada set breadth, set length, set hex, cuman ditaruhnya itu terpisah ya. Bisa-bisa aja kalau kayak tadi itu digabung langsung, yang ininya kebetulan terpisah. Jadi box 1 get volume berarti dia akan memanggil yang ini. Kembalikan length, breadth, hex, dimana length, breadth, hex-nya sudah di set. Jadinya dikali semua ya. Oke, dikali semua jadinya 30 dikali 7. Jadinya 210. Begitu juga yang box 2. Dia memanggil get volume yang ini. Sesuai yang parameternya dikasih. 120 kali 13 atau 560. Itu ya. Nah, ini juga ada kelas access modifier yang publik tadi. Apa sih gunanya? Gunanya untuk data hidden ya, penyembunyian data atau enkapsulasi gitu. Nah, ada namanya public, private, sama protect. Apa sih bedanya? Kita mulai dari public dulu. Public itu bisa diakses di mana saja di dalam coding itu. Itu intinya. Biasanya public ini kita taruh di bagian function atau method set sama get-nya gitu ya. Jadi yang public untuk function atau method dari kelas biasanya. Oke, kemudian ada private. Private itu nggak bisa diakses ataupun diakses nilainya ataupun dilihat nilainya dari luar kelas. Misalkan di luar kelas, misalnya ada kelas mahasiswa, ada kelas jadwal. Nah, di jadwal itu dia manggil function dari kelas mahasiswa, nggak bisa. Kalau dia sifatnya private. Jadi, private ini biasanya biar lebih aman ya. Jadinya nggak bisa diakses langsung data-data kita seperti name, nama, segala macam. Jadi, dibikinlah misalkan private, string, nama, string, NIP, segala macam. Oke, kemudian ada juga namanya protect ya. Nah, secara default itu anggota kelasnya diberikan private. Jadi kita perlu kasih publik agar anggota-anggotanya bisa diakses di luar kelas ya. Tapi sebaiknya praktek yang bagus itu kita taruh private itu untuk anggota-anggota variabel, publik untuk yang nama sama function. Oke, kita lanjut.
kayak gini, public private ya. Jadinya private-nya ada width. Nah, kita langsung aja. Jadi box length sama dengan 10. Apakah bisa? Box length, length-nya public ya. Jadi ini bisa 10. Panjang length, panjang box 10. Box set wide juga bisa. Yang nggak bisanya itu yang ini. Box wide 10. Karena wide-nya sudah kita bikin private. Jadi kalau kita mau ngubah nilai, akses nilai wide, itu wajib menggunakan function yang sifatnya publik seperti ini, get wide, set wide itu ya. Nah, harus disesuaikan. Jadi set itu publik, yang ininya private sekarang. Jadinya harus melalui ini. Kalau mau ngubah yang private. Itu aja sebenarnya ya. Gampang ya. Nah, ada juga protex. Protex itu untuk kelas turunan atau anaknya atau child. Jadi ada kelas turunan small box dari box. Ini sama kayak kelas, misalkan ada kelas manusia, ada NIK. Nah, di bawahnya ada kelas mahasiswa, ada kelas karyawan. Karyawan sama mahasiswa dua-duanya ada NIK-nya ya. Jadi kalau ada misalkan satu kelas yang mirip-mirip sama kelas lainnya, kita bikin anaknya aja, yang umum ke khusus kayak gitu. Kayak gini ya. Ada box, ada wide-nya, lebar. Kemudian ada box kecil. Box kecil itu punya beberapa method. Yang ada set small wide, get small wide, di mana parameter yang ini double wide itu dia ngambil yang parameter ini ya nantinya. Tapi nanti dulu, yang ini dulu. Double small box, get small wide, retro wide. Kemudian ini juga ada double wide, wide sama dengan wide. Yang satunya get small wide, yang satunya set small wide. Jadi wide-nya sama dengan width, WID. Nah, sedangkan tetapi kalian lihat wide WIDTH di sini nggak ada variabelnya ya. Jadi dia dengan protected, dia nanti menurunkan ini ya, protected wide ke sini. Ya, gitu ya. Jadi diturunkan small box. Small box adalah anak dari box, kurang lebih seperti itu dan sebagainya. Small box. Nah, 50 kita nggak bisa ngubah atau ngakses langsung kayak gini. Box wide sama dengan 15. Kenapa? Kita lihat ada nggak 15? Nggak ada, karena sifatnya dia itu protect. Jadi perlu melalui function dari small box tadi, set small, get small. Kita manggilnya juga nggak bisa, apalagi ngasih nilainya ya. Box wide, wide-nya nggak ada di sini. Di sini adanya, dan dia sifatnya protected, yang mirip private. Cuma bedanya private itu nggak bisa dikasih ke anaknya, kalau protect itu bisa. Itu aja. Kita lanjut ya. Nah, ada juga namanya konstruktor. Apa itu konstruktor? Dia fungsi anggota yang dijalankan ketika objek itu diinstansiasi atau dibikin. Misalkan ada karyawan, dari. Nah, oke, dia untuk ngasih nilai default atau apa ya, nilai awalnya. Ada juga destruktor, yaitu untuk ngapus kelas atau yang dibikin tadi ya. Nah, kita kasih tilde. Yang ini ada gelombang. Namanya sesuai sama yang nama kelas. Konstruktor jadi juga sama, namanya sama persis sama kelasnya. Misalkan mahasiswa, jadi mahasiswa buka kurung itu di dalam mahasiswa itu sendiri ya nantinya. Ada juga member static yang nggak berubah, yang hanya ada satu nilai untuk semua kelas. Misalkan mahasiswa, jumlah mahasiswa itu nggak mungkin beda-beda tiap mahasiswa ya. Jadi kalau ada 40 berarti semuanya 40. Nah, ada this juga di sini untuk ngasih nilainya. Kalau tadi itu kan m underscore nama titik m underscore nama sama dengan nama. Kalau ini cukup aja this titik nama dipanahin nama. Ini seandainya kalau kita menggunakan nama variabel yang sama dengan nama parameter inputnya, itu ya. Ini contohnya. Ini ada static object count. Ada berapa sih objeknya? Ada juga box double lbh 1 2 2 2. Ini seandainya nggak dikasih sama apa ya, programmernya, nggak dikasih sama penggunanya, dikasihlah 222 nilai defaultnya. Kemudian cout konstruktor dipanggil, oke. Length sama dengan L, breadth sama dengan B, height sama dengan H. Ini seandainya dia ada instansiasi objek.
Jadi langsung di set sama dia, length, breadth, hex tanpa fungsi set. Itu ya. Jadi pas dia bikin pertama kali dia langsung bikin kayak gini. Objek count-nya bertambah pas setiap kali dia dipanggil. Pas setiap kali ada instansiasi objek. Kemudian ada volume, return apa gitu. Ada juga compare, this volume, box volume. Nah, ini dua-duanya sama-sama volume ya. Untuk ngebedain yang box, yang parameter input sama yang kelas saat ini, maka gunakan this panah volume. Get count, return object count, box, destruktor dipanggil. Nah, ini kalau dia apa ya namanya? Kalau dia dihapus, kalau dihapus dari memori. Jadi kalau dia muncul kayak ini, length, breadth, hex itu nggak bisa diubah-ubah. Yang mau ubahnya melalui fungsi set sama konstruktor. Jadi pas awalnya objek count-nya 0, kemudian hitungan tahap awal objek count itu awalnya 0 ya, karena masih belum ada objeknya. Kemudian konstruktornya 33, 12, 15. Jadi ini dipanggil box 1 yang ini berturut-turut, length-nya yang ini 2, yang ini ya 3, 3, 1, 2, 1, 5 itu menjadi berturut-turut adalah LBH kita. Box 2 juga sama. Kemudian box 1 compare box 2, yang ini jadi parameternya, yang ini yang manggilnya. Berarti box 1 itu tadi adalah ini this volume. This volumenya yang ini length, breadth, hex dari box 1 tadi, yang ini dikali dibandingin sama yang ini. Box volume yang ini. Berapa sih L-nya dari box 2 yang ini? Hasilnya adalah ini ya. Ini dibandingin mesti gedean mana? Box 2 sama box 1. Gedean box 2 ya, dari angkanya juga nggak tahu. Jadi hitungan tahap akhir, karena ini ada 2 box, 1, 2, jadinya tahap akhirnya 2. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, layaknya namespace, define, function, sama variable dan lain-lain yang kita bahas pertemuan kemarin, kelas sama struktur juga bisa kita sertakan atau kita include dalam CPP yang jadiin file header atau CPP lainnya. Nah, yang pertemuan kemarin itu sudah kita bikin ya di namespace. Nah, di sini kita akan bikin yang file header yang berisikan fungsi sama variabel, sedangkan CPP-nya berisikan yang pemanggil sama pemberian nilai. Jadi UAS nanti kita juga ada 2, ada yang header, ada yang CPP. Yang header itu untuk yang nama kelas-kelas, struktur, ada anggotanya, sama functionnya dan namespace-nya. Kalau yang main itu hanya dia manggil sama kasih nilai. Manggil fungsinya cetak misalkan, kemudian bikin objek-objeknya apa gitu. Jadi ada include kelas H. Jadi ada if and def nama, define nama, customy. Jadi kita bikin nama customy ya kalau belum sediain. Kemudian namespace-nya ns kelas. Kelas 1 ada public, ada pesan, get pesan. Yang ininya function, dia ngembaliin adalah pesan. Kalau pesannya ini pesan, makanya adalah ini pesan gitu ya. Nah, itu yang kelas 1. Ada cetak pesan, input. Pesannya di input apa gitu. Nah, ini nama namespace-nya udah, publiknya kelasnya udah juga, ns kelasnya. Jadi ini di luar ns kelas ya. Ini sifatnya global. Kemudian ada juga kelas 2. Kelas 2 ada usia, ada set usia. Usia sama dengan usia. Karena ini kebetulan beda, maka nggak usah pakai this. Kalau pakai this itu kalau dua-duanya usia. Jadinya this panah usia sama dengan usia gitu. Get pesannya ini baru di apa ya? Di deklarasi. Ini jadi deklarasi, ini kasih nilainya apa. Kemudian kita lanjut. CPP-nya dia akan menginclude kelas .h. Di mana dia ini di sininya satu folder ya. Include kelas CPP sama include kelas H-nya satu folder. Kemudian ada kelas 2-nya ruang 2. Ruang 1-nya dari namespace kelas 1 ruang 1 gitu. Kemudian ruang 2 set usia 25. Jadi yang ini nantinya bernilai usianya 25 ya, sesuai yang dikasih. Kemudian pesan dari ruang 1 ini Ibu Budi, berarti ininya jadi ini Ibu Budi. Kemudian kita lanjut. Cetak pesan nama, ini global. Jadi namanya apa? Cetak pesan namanya apa ya namanya? Nama. Kita lihat yang nama mana?
nama itu jadi input ya. Nama itu yang di sini adalah ini nama konstruktor Lukas Tommy, enter. Kemudian usianya ruang 2 get pesan tahun. Get pesan dari yang 2 yang mana? Ini ya, yang ini dari 25 tahun. Kemudian pesan untuk ruang 1. Ini Ibu Putih, panggil get pesan dari ruang 1. Ini adalah ini Ibu Budi, sesuai yang deklarasi tadi ya. Nah, itu aja sih sebenarnya. Itu ya. Cara nginclude kelas sama namespace ke dalam sebuah file header yang nantinya digunakan sama CPP. Kurang lebih seperti itu. Oke, perkuliahan hari ini sampai di sini aja. Terima kasih ya sudah mau nonton. Sampai ketemu minggu depan.